Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nah, bagaimana hari ini? Sehat-sehat semua dan semangat dan harus bahagia ya. Nah, itu. Jadi mahasiswa rugi kalau nggak bahagia ya. Karena mumpung masih muda ya. Nanti makin banyak pemikiran yang macam-macam kalau sudah tua, di bebannya. Mas. Nah, karena kalian juga tentu sedang semangat dan bahagia, jadi saya senang juga nanti kita akan eh, membahas ya sebuah materi yang menurut saya menarik ya, yaitu tentang komunikasi nonverbal ya. Jadi mungkin ada bahasan tentang komunikasi yang berbasis levelnya ya. Levelnya itu biasanya dilihat dari jangkauan halayaknya ya. Kalau komunikasi antar persona, berbicara komunikasi antar dua orang atau kelompok kecil ya, kemudian kelompok semakin besar ya sekitar 12 orang, nanti komunikasi massa jangkauannya luas ya, semakin banyak bisa ratusan bahkan mungkin jutaan. Itu jadi basisnya memang jangkauan halayaknya ya. Makanya disebutnya level dan biasanya dianggap makin masing-masing akan lebih kompleks ya, terutama dalam sistem produksi. Nah, kalau yang kita akan bahas ini komunikasi nonverbal ya. Kalau tadi basisnya adalah perbedaan jumlah halayak yang terjangkau, kalau kajian komunikasi nonverbal lebih pada melihat pada format pesan atau jenis pesan yang digunakan dalam proses komunikasi tersebut ya. Jadi komunikasi nonverbal nanti kita lihat sebenarnya komunikasi yang seperti apa. Next. Kalau kita lihat komunikasi sebagai sebuah proses ya, nanti Anda bisa lihat misalnya kalau kita lihat bagaimana ini adalah proses komunikasi yang paling sederhana ya, gambaran karena model-model komunikasi itu banyak sekali. Tapi ini model komunikasi yang menurut saya yang relatif sederhana. Dia menggambarkan bagaimana komunikasi beroperasi atau bekerja atau berproses. Di sana ada eh, receiver ya, message dan sorry, ada sender, message dan receiver ya. Ada pengirim, pesan dan penerima. Jadi nanti si pengirim itu melakukan proses encoding atau perumusan pesan ya. Nanti yang penerima melakukan proses decoding, pemaknaan ya. Jadi ini dan kemudian ada feedback. Feedback itu umpan balik ya. Umpan balik itu artinya bahwa bagaimana halayak atau di sini receiver ya yang menerima pesan eh, bersikap atau merespon atau menanggapi pesan yang diberikan ya. Dan itu feedback itu ada sesuatu yang sampai kepada sender atau juga ada yang menyebut komunikator. Jadi kalau respon Anda, tanggapan Anda, sikap Anda tidak diterima oleh komunikator atau sender, maka dia belum menjadi feedback. Jadi feedback itu harus sudah disampaikan ya. Misalnya Anda tidak mengerti tapi Anda diam, feedbacknya belum ada. Walaupun Anda tidak mengerti. Kenapa? Karena Anda belum menyampaikan kepada sender. Karena itu, Anda lihat model komunikasi itu memberikan panah ya ke arah sender ya. Itu panahnya bolak-balik. Artinya apa? Karena sender saya juga akan memberi feedback pada Anda ya, memberi feedback kalau Anda bertanya saya akan jawab. Itu kalau pakai verbal. Kalau pakai non verbal apa? Kalau Anda udah nguap-nguap, pasti saya mikir, wah kuliah ini udah harus diberesin nih. Ya karena Anda sudah mulai nguap. Itu adalah feedback yang saya terima. Ini anak-anak udah bosen. Nah itu yang disebut dengan non verbal. Ya, hal-hal yang tidak diucapkan. Ya, jadi nanti kita lihat eh, paling tidak Anda melihat. Jadi kenapa pesan itu saya tandai? Karena yang kita akan bahas akan berbicara tentang komunikasi yang berbasis pesan yang berbeda. Yang tadi saya katakan dia tidak menggunakan pesan verbal, pesan yang menggunakan bahasa diungkapkan tadi. Tapi seorang komunikator, seorang sender ya, apalagi dosen kepada mahasiswanya, dia harus paham betul ya pesan-pesan nonverbal ya. Karena sebagian besar pesan Anda itu tidak nonverbal, tidak verbal. Banyakannya nonverbal. Nggak ada kan yang bilang, Bu, saya udah bosen. Nggak ada ya.
pasti saya akan menangkap nih anak udah bosen nih. Ya. Artinya saya sudah tahu ya. Oke, next. Nah, ini yang dikatakan kenapa ada komunikasi nonverbal, ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal berarti dia menggunakan pesan verbal dan komunikasi nonverbal menggunakan pesan nonverbal ya. Jadi pesan itu di sini ditegaskan terdiri dari pesan verbal dan nonverbal. Pesan verbal adalah pesan yang berupa bahasa ya. Sedangkan pesan nonverbal adalah pesan yang non bahasa. Jadi kalau bahasa tadi Anda bisa sampaikan dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya, tapi bahasa ya. Bu, mohon maaf saya tidak mengerti bagian ini bahasa. Tapi kalau mata Anda makin makin berkerit gitu ya, saya mulai mungkin pasti Anda nggak ngerti nih ya. Atau Anda mulai geleng-geleng kepala atau Anda ya. Mungkin saya akan melihat oh mungkin Anda masih bingung dengan apa yang saya sampaikan. Itu non verbal ya. Anda tidak eh, banyak menggunakan bahasa verbal bahkan ya. Saya saya yakin di kelas yang Anda gunakan banyaknya non verbal. Ya jarang yang nanya ke dosen. Jarang yang bilang, "Bu, Pak, saya nggak ngerti." Ya, tapi muka-muka Anda itu muka-muka nggak ngerti. Jadi kami, jadi kalau kalau dosen-dosen muda tuh kalau meriksa ujian dia suka kaget. Bu, kayaknya anak-anak ngerti ya. Wah, kamu belum belajar bahasa nonverbal ya. Anak-anak itu belum tentu ngerti kalau mereka nggak bertanya. Bisa jadi bingung, bisa jadi nggak tahu mau ngomong apa karena nggak ngerti bagaimana membahasakan. Karena ketika kita menggunakan bahasa verbal, kita terikat pada grammar, kita terikat pada susunan kalimat yang mungkin kalian juga bahasanya harus formal, nggak bisa seperti ngomong di luar dengan teman, ya. Kan sudah stres duluan kan mau ngomong juga kan. Nah, tapi kalau nonverbal ini refleks, sudah kalian kuasai. Kalian bingung, bagaimana muka bingung kalian nggak ada yang belajar. Bagaimana sih kalau muka saya harus bingung, nggak ada yang belajar. Semua belajar dari keseharian, ya. Ketika Anda bingung, Anda sudah bisa merefleksikan dalam muka Anda, ya. Jadi karena itu biasanya nonverbal banyak juga digunakan. Karena itu kenapa dalam kajian atau dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi kita merasa penting Anda belajar komunikasi nonverbal. Next. Nah ini komunikasi verbal saya katakan tadi adalah eh, apa ya? Bisa dikatakan memang itu saran apa ya? Sarana utama lah ya. Yang utamanya mau orang harus pakai verbal ya. Nggak ada yang bikin skripsi pakai non verbal ya. Bikin pengumuman pakai non verbal. Orang bingung ya. Semua karena kenapa? Karena hal-hal yang utama, hal-hal yang mudah dipertanggungjawabkan, mudah dievaluasi ada yang sifatnya verbal. Karena ada aturannya ya. Orang mengecek dan orang juga belajar. Anda pasti belajar kan? Belajar bahasa Indonesia itu seingat saya dari zaman saya SD sampai SMA nggak belajar tuh bahasa nonverbal yang diajarkan di sekolah SD, SMP, SMA pasti bahasa verbal. Bagaimana Anda menulis, mengarang ya, menyampaikan sesuatu, menjawab pertanyaan dengan bahasa verbal. Karena memang itu yang utama ya. Anda juga kalau keluar negeri, Anda yang harus kuasai bahasa verbal dulu. Karena nonverbal bisa beda. Karena nanti nonverbal ini berkaitan dengan budaya. Ya, bisa jadi nonverbal di sini dengan nonverbal di sana, gerakan gerakan mata, gerakan tangan, gelengan kepala atau anggukan kepala akan berbeda dalam budaya yang berbeda. Tapi kalau kita belajar bahasanya, ya kita sudah ada diksionarinya, sudah ada kamusnya. Anda ke India belajar bahasa India, Anda bisa lihat di kamus bahasa India, ya jelas artinya apa. Ke ke masyarakat yang menggunakan bahasa Inggris, Anda bisa belajar bahasa Inggris dan kalau ada kata-kata yang Anda tidak mengerti, Anda bisa lihat di kamus. Ya, jadi begitu untuk komunikasi non verbal, dia menggunakan kata-kata untuk berbagi informasi dengan orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Ya, jadi verbal ini bentuknya ada yang lisan, ada yang tulisan. Kira-kira mana yang lebih mudah, dengan lisan atau dengan tulisan? Lisan, ya. Sebetulnya tergantung. Ada orang yang
kalau ngomong susah, tapi kalau nulis dia bisa. Ya, saya kalau ada pertemuan-pertemuan diskusi misalnya ya, saya ingin semua orang mengajukan pendapatnya. Pasti saya nggak nyuruh lisan. Silakan Anda, siapa pendapat? Saya akan bagikan kertas kecil. Silakan Anda tulis pendapat Anda. Saya yakin Anda lebih bisa mengutarakan perasaan Anda atau pemikiran Anda kalau ditulis. Dibanding Anda ngomong terus semua orang di kelas ini atau di ruangan ini melihat Anda grogi. Ya. Jadi seringkali begitu ya. Tapi ada orang yang memang piawai ya. Teman-teman Anda yang kalau bagian nanya dia lagi ya. Kayak kuliah ini adalah kalau dalam agama eh, apa namanya? Kalau yang kewajiban yang bareng-bareng kayak menyolatkan mayat itu kewajiban yang bagaimana? Ya, ayo, apa? Kewajiban yang kalau orang yang satu orang yang sudah melakukannya maka terlepas, ya. Fardu ain, fardu ain itu yang tanggung jawab kita sendiri, ya. Sholat itu tanggung jawabnya sendiri. Kalau Anda nggak sholat, Anda nggak. Tapi kalau menyalatkan jenazah, misalnya fardu kifayah, ya. Nah, seringkali di kelas tuh gitu, ya. Seolah-olah eh, kewajiban itu kewajiban bareng-bareng. Kalau ada temennya ngomong nanya aman, saya nggak perlu nanya, kan sudah ada yang nanya gitu ya. Jadi seolah-olah itu tanggung jawab bersama dan digugurkan oleh teman-teman yang nanya. Makanya yang nanyanya yang itu aja gitu ya. Padahal sebetulnya harusnya menjadi kewajiban masing-masing. Mahasiswa harus semangat, aktif, bertanya. Oke, nah sementara komunikasi nonverbal ya berarti menyampaikan informasi tanpa menggunakan kata-kata atau bahasa verbal tadi ya yang tadi ya Anda misalnya tadi oh gitu ya terus Anda mengkerut mukanya Anda sebenarnya mempertanyakan apa sih atau tadi udah nguap gitu ya udah capek ya atau Anda udah kelihatan duduknya juga udah nggak semangat ya sebenarnya Anda udah bilang aduh ini kuliah kok lama banget sih gitu tanya atau ada orang ke rumah Anda juga Anda bisa ya. Kalau Anda bilang gini, ada perlu apa? Anda tadi sudah sebetulnya sudah tekanan suara saja sudah akan berbeda dengan misalnya ada perlu apa Pak gitu ya. Pasti Anda kalau bertamu ditanya dengan ada perlu apa Pak dengan ada perlu apa Pak, Anda merasa nggak perbedaan? Beda ya, makna yang kita peroleh berbeda ya begitu. Oke, next. Eh, nah, komunikasi nonverbal ini juga sama dengan bahasa lain, dia punya fungsi-fungsi ya. Secara umum sih kalau bahasa memiliki fungsi eh, penamaan atau naming atau labeling, dia juga punya fungsi interaksi dan transmisi informasi ya. Itu fungsi bahasa secara umum. Nah, komunikasi nonverbal melibatkan penggunaan bahasa ya atau ekspresi wajah, bahasa nonverbal seperti ekspresi wajah, gerakan tangan tertentu untuk menyampaikan maksud tertentu ya. Jadi dia tidak menggunakan bahasa tapi bisa pakai ekspresi wajah atau tangan ya. Dan juga bisa misalnya melibatkan penggunaan seperti kontak mata ya, kontak mata Anda bisa juga menjadi bentuk-bentuk komunikasi nonverbal atau kedekatan fisik ya. Kira-kira kalau dibonceng sama tukang ojek sama-sama pacar jaraknya beda nggak? Kelihatan ya, wah ini bawa tukang ojek ini. Oh ini yang membonceng pacarnya nih ya. Jadi ada kedekatan fisik, ada apa? Ada tekanan suara macam-macam sekali ya yang bisa Anda maknai. Mungkin kalau orang komunikasi nggak menganggap itu adalah hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi. Tapi karena kita orang komunikasi, kita harus paham. Ya, kenapa harus paham? Nanti kita lihat. Next. Nah, ini kenapa harus paham komunikasi nonverbal? Ternyata dari beberapa pendapat atau riset diketahui bahwa yang namanya komunikasi verbal atau komunikasi nonverbal itu lebih banyak kita gunakan dibanding komunikasi verbal. Ya. Ada yang mengatakan 80% berbanding 20%, ada yang mengatakan 35 berbanding 65, tapi semuanya sepakat bahwa komunikasi nonverbal ternyata lebih banyak digunakan.
oleh kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau Anda mau menjadi ahli komunikasi, maka Anda harus sangat ahli memahami komunikasi nonverbal. Karena sebagian besar orang itu sebetulnya lebih banyak menggunakan komunikasi nonverbal dibanding verbal. Nah, apalagi dalam budaya yang dikenal dengan istilah high culture, budaya tinggi. Jadi dalam konteks budaya itu, dalam konteks komunikasi ada yang disebut dengan low culture dan high culture. Yang low culture itu adalah budaya yang sifatnya lugas, ya. Dia kalau menyampaikan apa-apa tuh lebih transparan, clear, ya, ya. Yang namanya pesan-pesan itu lebih tersurat dibanding tersirat. Nah, kalau yang high culture, pengguna atau komunikasinya banyak menggunakan pesan-pesan yang sifatnya tersirat, ya, atau tidak langsung, ya. Nah, ini masyarakat kita adalah masyarakat high culture. Jadi banyak kalimat-kalimat atau bahasa verbalnya pun sebetulnya mengandung hal-hal yang berisi non-verbal di dalamnya. Ya, misalnya teman Anda setuju, ya. Gimana siapa yang nggak setuju? Nggak ada yang ngomong tuh nggak setuju. Ya, setujulah. Anda harus hati-hati. Kalau ya setujulah, itu kayaknya nada-nadanya nggak setuju sebetulnya. Tapi orang kita kan biasanya apa ya, secara budaya diajarkan untuk tidak berbeda. Kita ini masyarakat kolektif, ya. Kalau bisa samaanlah sama orang lain. Kalau orang lain sudah setuju, ya setuju sajalah. Kayaknya kalau kita beda sendiri nggak enak, ya. Makanya seringkali kalaupun tidak setuju terpaksa bilang setuju. Atau apa? Atau yang nanya adalah sahabat dekat atau orang yang dihormati, nggak berani bilang nggak setuju. Kamu setuju nggak? Iya setuju. Oh, iya setuju, tapi baru mata itu bingung. Nah itu perlu dipertanyakan, ya. Jadi itu, ya. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa nonverbal yang kemudian atau komunikasi nonverbal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Bahkan dari kita bangun tidur, ya, dan sebagainya, ketemu orang di jalan, ya, bahkan bimbingan dengan dosen, ya. Kan banyaknya nonverbalnya sebetulnya, ya. Anda tuh gimana caranya menyiratkan bahwa Anda serius, Anda tidak bingung, ya. Anda ini sama dosen juga, ya, melihat, ya, bagaimana biasanya kan dosen ada yang kadang-kadang suaranya tinggi tuh. Anda sudah tahu, aduh, Anda memelan, aduh salah nih saya, gitu, ya. Padahal dosennya nggak bilang salah. Benar ini begini. Nah, oh sebentar Pak, Bu, nanti saya cek lagi, gitu. Anda sudah tahu kata meninggi itu sudah lampu kuning. Untuk sudah lampu kuning, kalau dosennya sudah suaranya tinggi ada lampu kuning, ya. Dosen juga kalau lagi ngebimbing mahasiswa, makin mahasiswanya bingung, kelihatan kamu ngerti gak, kan gitu kan. Artinya bahwa banyak sekali hal-hal yang kemudian harus benar, ya, harus harus dipahami. Makanya kalau menekankan bahwa kadang-kadang kalau Anda atau kita menguasai komunikasi nonverbal, kayaknya ahli komunikasi agak-agak seperti dukun. Karena dia bisa mengetahui apa yang tidak diucapkan. Kok orang itu tahu? Ya tahulah. Muka kamu menyiratkan itu, ya. Mata kamu misalnya ada orang yang mengatakan, kalau Anda ingin tahu apakah orang itu berbohong atau tidak, lihat matanya. Karena itu nonverbal, ya. Orang tidak bisa mengendalikan, ya, mengontrol, ya, nonverbalnya, ya. Mungkin dosen mengontrol supaya dia tidak marah, tapi suaranya meninggi, terus mukanya makin kesel kelihatannya. Anda sudah melihat, dia nggak bisa mengontrol itu sepenuhnya. Kadang atau kalau sudah lelah, ya, aduh, gimana sih? Udah, Anda udah lihat lah, ini mah udah capek. Makanya Anda kalau bimbingan pagi-pagi lah, ya, Anda lihat secara nonverbal kelihatan lebih clear, ya. Kalau sudah muka dosennya udah letih, ya, gitu, kok fokusnya juga kurang, ya. Mungkin dia juga banyak bertanya dan sebagainya, ya. Jadi itu adalah nonverbal yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda dalam masyarakat seperti Indonesia yang high culture, ya tidak saja Indonesia, beberapa masyarakat Asia lain juga high culture.
yang biasanya yang low culture itu masyarakat barat ya. Karena mereka memang budayanya budaya individualis, mereka tidak berpikir tentang orang lain terlalu banyak. Kalau kita mikir orang lain dibanding diri kita sendiri. Saya pernah pernah riset tentang proses pembelajaran. Saya tanya sama anak yang kenapa kalau kamu di kelas suka enggan bertanya. Pertama-tama apa yang dia katakan? Saya takut bagaimana orang menilai pertanyaan saya. Jadi sebel, jadi ketika ingin melakukan sesuatu, masyarakat kolektif atau kita lebih berpikir tentang orang lain dulu dibanding tentang apa yang ingin kita penuhi atau apa kebutuhan kita. Saya pengen nanya, tapi kok pertanyaan saya nanti dinilai jelek sama orang ya, dinilai kurang bagus gitu ya. Saya bilang pertanyaan mah nggak ada yang bagus ya. Pertanyaan sesuatu yang tidak mengerti kok bagus ya. Nggak ada bagusnya. Ya benar semua pertanyaan. Ya. Nah tinggal nanti jawabannya apakah sepenuhnya bisa menjawab pertanyaan Anda atau tidak. Kan dosen kalau kalau Anda ada yang bertanya atau bukan saja dosen ya, dalam setiap pertemuan kalau ada yang bertanya pasti akan bertanya, kira-kira jawaban saya menjawab pertanyaan Anda enggak? Nah, jadi jawaban bisa ada yang salah. Kalau pertanyaan nggak ada yang salah, ya. Anda, ya, coba itu ya. Cuma orang kita masyarakat kolektif jadi, nah karena itu eh, budaya nonverbal kita ya, bahasa-bahasa nonverbal kita itu kita peroleh secara sosial dari kecil. Kita belajar bagaimana orang bersikap pada orang lain, itu menjadi sesuatu yang kemudian hal-hal yang dipahami dan dipelajari. Jadi komunikasi nonverbal itu dipelajari secara otodidak umumnya, kecuali yang kuliah komunikasi, ya. Belajar khusus komunikasi nonverbal. Ya. Oke, next. Nah ini ya, tadi saya katakan bahwa kita belajar dalam konteks pesan yang verbal dan nonverbal. Ya. Jadi ini kalau yang verbal ada yang abstrak, ada yang konkret, misalnya denotasi dan konotasi. Nah ini biasa dalam konteks semiotika kode-kodenya. Jadi konotasi itu adalah makna yang terkait dengan denotasi, tidak lepas. Makna itu terkait dengan tanda-tanda. Jadi dia masuknya ke verbal. Karena Anda tidak bisa semena-mena. Dia sudah ada konteksnya ya sesuai dengan denotasinya. Ya. Nah, tapi kalau dalam nonverbal, ini dia bukan bicara kalau abstrak dan konkret tentunya adalah ada konsep-konsep yang abstrak, konsep yang konkret ya. Konsep yang konkret itu kepala ya, kepala itu konkret ya. Tapi pimpinan itu abstrak ya. Pimpinan itu tidak tidak konkret ya, karena pimpinan itu kan konsep yang abstrak, punya karakteristik. Kalau kepala jelas bisa dilihat wujudnya konkret. Tapi pimpinan konsep yang konkret. Nanti apalagi pimpinan partai, oh macam-macam lah. Itu konsep yang abstrak. Itu dalam bahasa itu ada yang sifatnya konkret dan sifatnya abstrak. Ya, misalnya Anda bisa dinilai secara konkret ya. Oh, Anda tingginya 160 ya. Berat badannya sekian itu adalah konkret. Tapi yang abstraknya apa? Dia adalah orang baik. Abstrak kan? Ya, dia tidak bisa dilihat langsung. Orang baik itu seperti apa ya? Anda harus menjelaskan. Itu adalah hasil penilaian Anda melihat perilaku Anda berkali-kali dan sebagainya. Jadi itu adalah yang abstrak ya. Kalau dalam verbal, jadi ada kata-kata yang konkret, ada kata-kata yang abstrak. Ya. Nah, dalam konteks nonverbal kita lebih melihat pada aspek-aspek seperti tadi yang saya katakan penampilan. Nah, penampilan juga jangan salah, bukan hanya anggota tubuh kita, bukan cuma muka kita, lambaian tangan kita, tapi baju yang kita pakai, ya, baju yang kita pakai dan cara Anda memakainya, bahkan pilihan warna itu juga punya makna nonverbal. Dia punya bisa menghasilkan makna, ya. Jadi orang akan melihat dari nonverbal. Bagaimana Anda menghargai suatu pertemuan atau tidak. Kira-kira kalau Anda diundang ke pernikahan, bajunya bagaimana? Sama enggak dengan kalau Anda diundang kongkow sama teman-teman di kafe? Tidak. Kita menghargai, karena ini undangan pernikahan.
cara kita menghargai adalah kita menggunakan baju yang formal. Kalau Anda tidak menggunakan itu, maka orang secara nonverbal menganggap Anda tidak sopan, tidak menghargai. Ya, penampilan itu banyak sekali nonverbalnya. Dari pakaian, ya mungkin apa sih pernak-pernik yang Anda gunakan, bahkan warna. Ya, misalnya orang biasanya kalau ke tempat yang berkabung pakai warna baju apa? Hitam. Ya. Kalau Anda ke tempat yang berkabung bawa pakai baju warna merah, orange segala macam, ya nggak salah, cuma nggak etis kalau kata orangnya. Karena secara nonverbal warna-warna itu adalah warna-warna gembira, ya, warna-warna ini sementara ini adalah berkabung. Jadi nonverbal juga, ya, pilihan pakaian Anda, ya. Ya, makanya saya kalau ada mahasiswa pakai sendal ke kampus, saya bilang, kira-kira kalau Anda masuk mau ke perusahaan besar yang Anda mau melamar, Anda pakai sendal jepit nggak? Enggak. Artinya karena Anda menghargai lembaga itu. Maka tolonglah hargai lembaga pendidikan Anda sendiri. Ya, jangan menggunakan apa ya pakaian atau kelengkapannya yang tampak tidak pantas. Ya, itu kan kalau sendal jepit buat main dan sebagainya. Konteks juga ya. Ada voice tadi kita sudah bicara suara ya, suara tinggi rendah ya, gitu kan. Makin halus itu kan nggak mungkin kalau Anda merayu pakai kata-kata keras kan ya. Kalau merayu itu yang tadi suaranya besar juga dipelan-pelankan ya. Karena suara pelan itu menandakan Anda sedang tenang ya, ingin ya menenangkan, mempersuasi ya, tidak menakut-nakuti ya. Kalau Anda merayu orang dengan menakut-nakuti dengan suara yang keras ya, walaupun kembali itu ada budaya ya. Kalau di Sunda begitu, tapi kalau mungkin mohon maaf kalau di Medan beda bahasa voice, makanya ini akan terikat juga ya. Voice itu suara itu akan terikat kepada konteks budaya juga. Kalau di daerah Sunda mungkin dianggap seperti orang marah, tapi kalau di beberapa masyarakat yang non Sunda itu dianggap biasa saja ya. Dulu saya ingat bahwa ada teman ya waktu itu saya mau pindah sekolah ke Bandung dan ada anak Bandung pindah ke Jakarta ke sekolah saya. Terus saya tanya gimana pelajarannya? Oh, kalau pelajarannya sama lah gitu ya. Terus apa yang membuat kira-kira apa yang beda? Dia bilang apa? Di sini gurunya kalau ngajar kayak orang marah. Saya baru sadar, masa sih saya bilang, saya di Jakarta nggak merasa karena dari SMP, dari SD ya begitu guru-guru tuh ya ngajarnya karena ada orang 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 Medan, orang Batak. Tapi kalau di sini kan di Sunda mah orang Batak juga kayak Pak Sahala ya dosen jurnalistik. Oh, mana ada suaranya keras gitu ya. Dosen kemudian ada Pak Dian Sinaga, dosen ilmu perpustakaan di Vkom ini orang namanya Sinaga itu adalah marga orang Tapanuli ya, tapi bahasanya halus sekali. Ya. Dia sudah tapi kalau di Jakarta ya betul-betul dosen guru saya itu Pak Silalahi itu waduh kalau udah teriak ya bodat nah, saya tahu bodat tuh tadinya apa sih bodat oh, monyet katanya saya bilang, tapi buat mereka biasa saja kalau udah marah-marah begitu. Begitu saya pindah ke Bandung, saya baru berasa nggak ada guru-guru yang saya maki begitu dan sebagainya. Buat mereka biasa di Jakarta ya. Jadi budaya ya, budaya berbeda, suara tuh beda ya. Jadi kalau di Jakarta Anda naik bis, rapat, 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 wah udah suaranya keras ya, bikin takut ya. Kalau di Bandung kan mangga, mangga, kalebet, neng, neng, cep, udah kita tuh udah beda ya suasananya ya, voice ya, voice-nya beda ya. Tapi kalau di sana ya, kalau Anda nggak bisa beradaptasi repot ya. Nah, ya logat ya orang Betawi ya. Orang Betawi mah nggak bisa halus-halus sih kalau ngomong ya. Kalau halus-halus nggak kedengeran. Dulu saya punya saudara orang Palembang ya, orang Sumatera. Kemudian dia jadi kepala ya Dharma Wanita lah ya, karena suaminya itu dokter di tentara. Jadi dia tuh kalau udah, aduh dia bilang ke ibu saya, Susan, kalau saya sudah rapat sama ibu-ibu pimpinan yang orang Jawa itu, saya sampai malu katanya. Kenapa? Mereka tuh kalau ngomong pelan.
Saya kan malu. Apa bu? Katanya. Apa bu? Cina. Lama-lama saya nggak nanya sekali dua kali saya nanya ya, tapi tiga kali empat kali saya pura-pura ngerti aja. Pada saya nggak tahu apa yang diomongin apa. Suaranya pelan-pelan katanya. Lah kita kan biasa pakai suara keras ya katanya. Biasa ngomong seperti itu. Ya saya bilang Kak Ida kalau di kita mau pakai suara keras begitu disangka marah-marah nanti. Iya ya katanya gitu. Itu ya suara voice ya. Jadi ada arti tapi konteks bahasa. Itu dalam komunikasi antar komunikasi nonverbal ya. Gerakan tubuh ya. Gerakan tubuh ya. Misalnya apa ya? Banyaklah gerakan tubuh. Kira-kira apa? Coba contoh gerakan tubuh yang sebetulnya menandakan makna tertentu. Ya begini ya. Tahu nggak? Misalnya, bisa nggak? Udah pusing keluar hujan ditanya bisa nggak? Nggak. Udah males ngomong juga ya, udah nggak bisa. Kira-kira gimana? Ngerti nggak? Gerakan tubuh ya, gerakan tubuh atau misalnya tadi ya, eh, apa ya, melambaikan tangan ya. Ini kan juga gerakan tubuh ya. Kalau Anda kan biasanya kita kalau udah sedih ya, orang tua tuh udah matanya keluar, anaknya mau pergi tuh udah nggak bilang apa-apa lagi, cuma tangannya aja dilambaikan ya. Atau tadi pelukan ya, itu kan gerakan juga ya. Ketika Anda dipeluk ya, Anda merasa sesuatu yang berbeda dengan orang yang, oh, kamu pulang. Anda sudah merasa, aduh, kayaknya nyesel pulang deh kalau begini katanya. Tapi kalau, aduh, pulang dipeluk sama orang tua, rasanya tuh beda gitu ya. Padahal mungkin tidak berbicara apa-apa, cuma meluk aja ya. Yang datang juga nggak bilang apa-apa. Oh, masuk touch, sentuhan. Ya, kayaknya kalau kita lagi sedih ya, tiba-tiba teman kita nepuk dada kita, rasanya adem ya. Udahlah gitu ya. Sampai udahlah sambil tepuk pundak kita. Rasanya kayaknya kita tuh nggak sendiri gitu ya. Cuma tepukan saja gitu ya. Udah. Misalnya, Anda lagi marah, udah. Anda lagi sedih, udah. Selain udah, dia menepukkan tangannya ke Anda. Atau tadi, begitu megang tangan itu, begitu berjabatan tangan, beda. Yang ada yang sembarangan, ada yang megangnya itu penuh gitu ya. Kita merasa beda, pas diterima dengan berbeda. Ya. Touch ya, sentuhan itu. Eh, ya tadi interaksi dan sebagainya. Muka ya mata tadi saya sudah katakan ya. Mata itu seringkali menyiratkan sesuatu ya. Anda mungkin pasti sadar kalau Anda lagi ngobrol, terus mata teman Anda tiap ada yang lewat matanya kemana, Anda ngerasanya orang nggak merhatiin ya. Anda lagi datang ke perempuan yang Anda suka, teman perempuan yang Anda suka, tapi setiap diajak ngomong mata dia kemana aja, Anda tahu ini mah nggak bakal nih, sudah beres pendekatannya, kayaknya dia nggak tertarik sama saya. Padahal tuh anak nggak belum bilang nggak tertarik, tapi Anda merasa matanya nggak penuh melihat Anda pada saat Anda bicara, ya. Ini matanya, oh iya, kemana aja gitu ya, ngeliat sana kemari gitu ya. Gitu. Makanya kalau dalam wawancara saya selalu katakan, kalau Anda wawancara ya, atau mau wawancara orang, biasanya kalau di komunikasi nanti banyak tugas tuh, tugas wawancara ya. Kalau Anda nanti riset pada saat bikin skripsi, ada wawancara. Saya selalu bilang ketika Anda wawancara, perhatikan orang yang Anda wawancara secara penuh, sehingga dia merasa penting, dijamin waktu wawancara yang kata dia bilang, saya nggak punya waktu, saya sebentar aja ya. Tapi kalau Anda memberi perhatian penuh, pasti dia akan betah berbicara pada Anda. Karena semua orang senang dianggap penting. Dan salah satu cara menganggap orang itu penting bukan dengan omongan. Kalau itu dianggap malah berlebihan, malah orang nggak suka. Tapi Anda dengan memperhatikan betul dia bicara, orang merasa bahwa Anda sangat menghargai dan dia penting buat Anda ya, dari mata ya. Jadi perhatikan, jangan sibuk melihat pertanyaan lain apa ya gitu. Jangan, perhatikan. Oh, kira-kira eh, pengalamannya eh, Bapak atau Ibu seperti apa? Anda lihatkan, oh, Anda perhatikan terus ya. Nah, pasti dia akan senang menyampaikan sebanyak-banyaknya informasi yang dibutuhkan. Ya, next ya. Ini banyak sekali bentuk-bentuknya ya. Nah, ini
dari berbagai banyak bentuk itu, ya kita bisa melihat ya fungsi komunikasi nonverbal ini macam-macam ya. Ada emblem mengganti perilaku verbal. Jadi kita nggak usah pakai ngomong lagi, ya. Gue pulang ya. Anda cuma bilang maksudnya iya, tapi Anda sedang sibuk, Anda tambahkan tanda itu, ya. Jadi itu atau tadi menepuk-nepuk teman Anda nangis, Anda nggak bilang, udah diem-diem, kadang-kadang bikin sebel kan. Anda tuh buat tepuk-tepuk tangan saja. Dia sudah cukup dengan itu bahwa Anda care dengan dia. Anda peduli dengan dia. Anda nggak bilang, udahlah jangan nangis, jangan nangis. Kadang-kadang kan jadi malah nangis ya. Peluk dia. Bahwa dia nggak sendiri. Dia ada yang memperhatikan. Emblem, menggantu. Jadi kita nggak pakai bahasa verbal, tapi bahasa non verbal. Ya. Jadi dia sudah tadi atau misalnya setuju nggak, bagus nggak? Anda nggak ngomong nggak bagus, gitu ya. Itu artinya emblem, ya, mengganti perilaku verbal. Jadi sudah tidak lagi. Ada ilustrator menggambarkan perilaku verbal. Gimana tuh cewek? Wah, bodinya itu menggambarkan ya bahwa bodinya tuh bagus gitu ya kan begitu ya anak laki. Hati-hati tapi ya jangan nanti eh, ini ya ilustrator ya menggambarkan perilaku verbal ya. Jadi kita gambarkan misalnya eh, apa ya? Kira-kira apa coba Anda? Sesuatu yang menggambarkan perilaku verbal. Jadi dia tidak dibicarakan tapi dipetakan dengan gerakan Anda dengan apa? Coba contohnya apa? Ah, oh gitu ya. Oh, itu itu dari budaya mana? Sunda ya. Oh gitu. Nah itu kan ini nggak ngomong ya. Oh, gitu. Atau misalnya eh sehat enggak? Ya, tidak lurus ya. Jadi itu Anda nggak bilang orang gila, nggak enak ya takut kedengaran. Pusing ya. Jadi Anda menggambarkan ya, perilaku verbal, ya, ingin mengatakan meregulasi perilaku verbal ya. Tadi ya dia mengatur ya perilaku verbal kita ya. Tadi bahwa eh, kalau ketika Anda marah pasti berbeda dengan ketika Anda tidak marah ya. Nonverbal Anda akan berbeda ya. Tadi saya katakan suara yang keras ya, muka mimik yang seperti apa. Jadi dia mengatur apa yang verbal sudah ini ya. Penyesuai, mengulangi perilaku verbal. Selamat tinggal ya. Udah ngomong pakai ini. Wih, hebat loh. Ya, hebat sambil begini. Gila lu hebat loh. Ya, gitu. Payah lu. Itu artinya menegaskan ya, memperteguh, menekankan enggak ya. Memperteguh. Jadi misalnya apa? Benar. Benar. Bilang benernya nggak perlu bilang benar kayak ini kurang benar gitu kalau bilang benar. Benar loh katanya. Benar gitu ya. Penekanan ya. Kita mempertegas apa yang kita katakan. Percaya gitu ya. Sebenarnya kita nggak percaya kan? Percaya. Sebenarnya kita ingin mempertanyakan ya. Jadi keraguan kita itu ditegaskan dengan itu seperti itu, ya. Membantah perilaku verbal. Nah, ini yang saya bilang saya tidak bisa atur, kita tidak bisa atur ya. Eh, mukanya apa? eh, Hatinya apa? Mulut bicara lain, muka bicara lain gitu ya. Itu sering ya. Mulutnya apa ya? Kalau banyak ya kita kalau ini makanya saya bilang yang orang yang bohong ya, orang yang tidak serius ya, itu dia bisa mengatakan bahwa seolah-olah dia serius.
Dia bisa mengatakan bahwa seolah-olah dia peduli. Dia bisa mengatakan bahwa dia benar-benar sayang. Tapi kalau kita melihat nonverbalnya, ya, matanya, ya, sikapnya, ya, perilaku tubuhnya, kita tahu bahwa dia tidak, ya. Saya peduli sama kamu, tapi meluk aja enggak. Saya ikut sedih. Saya ikut sedih dengan apa yang kamu alami. Tapi ngomongnya berjarak begitu. Mungkin beda dengan orang yang kemudian meluk Anda. Ya ketika mohon maaf saya salah seorang anggota keluarga Anda meninggal dunia. Ya, nah, banyak orang kan, oh semua terus turut berduka cita ya. Turut senang. Tapi Anda keluar tawa-tawa gitu ya. Anda bilangnya katanya tadi berduka cita. Tapi sikapnya tidak menunjukkan serius. Ya, jadi kalau dalam konteks mungkin otentik enggak sih? Hmm. Biasanya kita lihat kalau nggak otentik, biasanya bertentangan. Oke, next. Nah ini komponen-komponen komunikasi nonverbal ya. Tadi itu yang diinginkan apa gitu ya. Apa? Salaman. Kalau salaman itu dengan yang asal dengan yang benar-benar beda. Jadi saya sarankan kalau kamu ketemu orang baru dan kamu ingin mendapat kesan bahwa Anda dinilai baik, Anda harus benar-benar ya. Jadi, ya, jarak ya. Nah, biasanya jarak itu juga punya perbedaan ya antara dia dalam masing-masing budaya ya. Misalnya orang keintiman ya, jarak personal dan jarak umum dari masing-masing budaya beda. Kalau orang-orang Asia sebenarnya punya jarak jarak sosialnya lebih dekat ya. Makanya kalau kita ke luar negeri biasanya kalau kita berdiri terlalu dekat dengan mereka, orang bule itu akan mundur. Kalau kita kadang-kadang menganggap biasa. Mereka nggak biasa dengan terlalu dekat dengan orang asing. Ya, itu biasanya mereka akan bergeser ya, jarak sosial. Apalagi kalau sama orang yang mereka curigai. Biasanya kalau dalam riset film itu orang-orang kulit putih pada saat berpapasan dengan orang kulit hitam, dia beda jaraknya. Dia menjauh, agak menjauh. Karena mereka menganggap entah ada rasa takut ya karena berbagai stigma yang di di apa di diinternalisasikan baik oleh keluarga maupun lingkungannya ya, ya. Ini tadi em, ekspresi muka ya, terus postur ya, kira-kira kalau mungkin nggak Anda kalau lagi sidang gimana ya. Pasti Anda dimarahin kalau sidang sidang duduknya begini. Kamu tuh mau sidang apa ngapain lagi nongkrong di rumah kopi, pasti Anda akan begini ya. Esther. Kenapa? Karena itu Anda dianggap kok seenaknya gitu ya. Nggak sopan gitu ya. Padahal Anda mungkin nggak ngeh ya. Anda stres gitu. Tapi perilaku Anda itu tanpa sadar, saking stresnya jadi malah membuat tenang diri Anda, malah jadi dianggap terlalu santai. Pada Anda tuh ya karena pengen menyantaikan diri, gimana caranya dia santai ya, kesantaian ya, santai boleh, tapi jangan sampai kesantaian. Merilekskan diri Anda pada saat sidang boleh ya, Anda tenang ya, tapi jangan sampai pada kelebihan ya kesantaian ya, jadi bukan rileks lagi gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan beberapa touch dan sebagainya. Oke, next. Ini ada macam-macam ya. Ada bahasa tubuh tadi, sentuhan ya, penampilan fisik, artefak tadi benda-benda yang digunakan ya. Oh, kira-kira kalau ke kampus pakai kalung, kalungnya apa? Kalung Rolling Stone, oh, atau apa sekarang yang ngetop lah ya. Dulu kalau zaman saya SMA itu atau SMP itu kan teman-teman laki-laki itu suka pakai kalung-kalung yang Mick Jagger itu yang gambar lidah melelet. Pasti sama guru tuh dicabut ya. Nggak boleh ya pakai kalung-kalung seperti itu ya. Bau-bauan ya. Bau-bauan juga Anda nggak boleh bau-bauan tergantung ke lingkungan ya. Makanya kalau lingkungannya mohon maaf ya, ini lebih apa ya, lebih elegan. Biasanya wangi-wangian itu yang halus ya, yang lembut ya.
Tapi kalau yang ada yang sangat kuat itu sama seperti musik ya, ada musik klasik, ada musik dangdut gitu ya. Bau-bauan juga begitu ya. Ada konteksnya. Orientasi ruang dan jarak pribadi tadi jarak. Orientasi ruang juga, ya. Ruangan ya. Bagaimana Anda mengatur ruangan, ruangan rumah Anda, ruangan kantor Anda itu juga sebetulnya menyiratkan bagaimana Anda mau berinteraksi dengan orang, ya. Semua pimpinan pasti punya meja. Untuk apa? Kalau berhadapan dengan bawahannya, dia masing-masing di meja dan masing-masing berseberangan. Kira-kira supaya apa? Pimpinan kalau bawahannya datang pasti disudahkan duduk duduk di meja di seberang dia. Kira-kira apa menurut Anda? Interaksi seperti apa yang diharapkan terjadi antara pimpinan dengan pegawainya itu? Intim? Ada meja berjarak? Kalau duduknya di sebelah beda ya. Formal ya. Jadi nggak bisa Anda ke bos misalnya ya duduknya. Kalaupun ada sofa, Anda pasti nggak akan duduk di sebelah bos Anda. Anda akan mencari yang di seberangnya, ya. Kalau agak akrab di dekatnya, tapi tidak akan pernah di sebelahnya. Itu adalah setting ya yang ditentukan oleh orientasi ruangan. Ya, Anda bisa eh, waktu ya konsep waktu ya. Nah, konsep waktu juga ini nonverbal juga nih ya. Kalau di kita kadang-kadang waktu kalau jam 10 di Indonesia kemungkinan besar jam 10:30 paling cepat gitu ya. Kadang-kadang konsep waktu berbeda ya. Konsep waktu. Eh, jadi kalau orang Indonesia bilang "Nah, habis makan siang ya nggak tahu habis makan siangnya jam berapa. Bukan pas habis makan langsung ya. Tidak jelas ya. Tidak akurat ya. Orang orang kita tuh tidak akurat dalam waktu ya. Karena memang kita juga masyarakat yang mungkin kayaknya sih udah maju, ya, tapi sebetulnya kepalanya masih agraris. Kalau orang-orang agraris kan ngitung waktu hanya pagi, siang, sore, malam. Nggak ada ukuran sekian menit. Itu kan ukuran jam itu ukuran orang yang saklek ya. Kalau kita mah nggak ada saklek-sakleknya kalau ukuran waktu. Ya, nanti sore, biasanya kan begitu. Bahasa kita, ba'da juhur gitu ya. Di orang barat nggak ada tuh misalnya jam berapa sekian. Ukuran waktunya beda. Jam 7. Jadi kalau di sana jam 7 ya orang Jerman itu Pak Ibek itu kalau kalau ada pertemuan dia suka kesel karena dia sudah biasa dengan menggunakan waktu-waktu yang ya kalau bilang jam 7 jam 7. Kalau kita jam 7 ya sekitarnya lah gitu ya. Jam 7 pokoknya sebelum jam 8 itu dianggap masih jam 7 lah. Kamu katanya jam 7. Ya kan belum jam 8 katanya. Ini masih masuk jam 7. Jadi warna ya. Terus diam ya. Diam itu juga ya. Jadi kalau Anda nanya teman Anda terus teman Anda lebih banyak diam, mungkin dia nggak setuju. Mungkin dia tidak terlalu berkenan atau dia tidak tertarik dengan apa yang dibicarakan, ditanyakan atau dibahas oleh kita. Ya. Kalau dosen ada mahasiswa diam aja, jangan GR kalau dia merhatikan kadang-kadang dia sebenarnya ini apa sih yang dibicarakan bisa diam aja lah. Oke, nih ya itu ya. Ini ada sebuah gambar ya body language yang macam-macam ada. Sampai ada orang melihat bagaimana orang happy, confused ya, worried, khawatir ya, annoyed ya, arrogance ya, defensif. Itu jadi Anda harus mempelajari. Jangan sampai Anda kemudian tanpa Anda sadari, Anda menggunakan nonverbal yang berbeda dengan verbal Anda. Anda harus mengatur. Ya, orang komunikasi ya harus mengatur. Orang komunikasi ini kadang-kadang kayak artis juga ya, harus mampu memerankan sebuah apa ya? Anda harus bisa
mengontrol, mengelaborasi penggunaan dari nonverbal Anda. Kadang-kadang karena kita tidak terbiasa. Padahal orang komunikasi kan tahu, ya. Kalau Anda punya tujuan tertentu, Anda harus mengatur pesan Anda sesuai, ya. Jadi pesan yang dikemas itu bukan hanya pesan yang verbal, tapi nonverbal Anda juga harus dikemas, ya. Anda nggak boleh kelihatan males-malesan, muka males kalau ada bos misalnya. Lihatin semangat walaupun Anda berusaha itu, ya, membuat diri Anda semangat. Oke, saya pikir itu materinya. Nah, silahkan kalau ada yang mau bertanya, ya, baik yang ada di ruang kelas ini atau ada di ruang Zoom, enggak, ya, silahkan, ya, bertanya atau sharing pengalaman Anda, ya, yang berkaitan dengan komunikasi nonverbal ini. Silahkan. Ayo. Ya Bu, saya Bu. Oke. Siapa tadi namamu? Kok lupa lagi? Saya Kresna Jayakarna Bu, NPM Siapa? Kresna Oh Jayakarna, ya, Kresna. panggilannya Kresna, NPM 055. Ya. Nah, di sini sih ada beberapa pengalaman saya yang agak bertolak belakang nih sama contoh Ibu tadi. Jadi sebenarnya penegasan itu ada yang dikemas dengan cara tone down. Kayak misalnya gini, ini biasanya memang dipakai untuk mencari pembenaran kayak misalnya apa ini benar. Nah, itu biasanya malah jadi kayak gitu sekarang. Ya dikemas dengan sedikit lebih formal. Tapi akhir-akhir ini kan kita kan eh, tinggal di tempat yang memang budayanya high culture ya. Nah, di sini kan banyak nonverbal yang sebenarnya bisa bertentangan dengan makna yang kita maksud. Itu buat memahaminya gimana ya, Bu? Kayak misalnya kadang untuk begini aja kadang belum tentu iya nih kalau sekarang. Nah, di sini kan banyak apa? Banyak masalah di persetujuan itu tadi, Bu. Nah, yang saya tanyain adalah gimana cara mahamin untuk beberapa style nonverbal yang berkembang sekarang, Bu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Betul. Karena komunikasi nonverbal ini berkaitan dengan budaya dan budaya itu nggak statis, dinamis, ya. Itu kita harus juga paham, ya, mulai me, me- apa, melihat bagaimana budaya itu mempengaruhi nonverbal, ya. Misalnya saya saya pernah bukan saya pernah, ya, kan musim kan sempat musim, mungkin sekarang juga masih ada satu dua yang pakai celana jeans, ya, yang kayak tambal-tambal gitu loh, ya. Zaman saya dulu itu eh, apa ya, seperti orang yang nggak jelas gitu, ya. Tapi kan begitu sekarang model, Bu. Oh, model yang begitu gitu, ya. Jadi ya itu baju baru, itu celana baru, ya, mahal lagi, ya. Jadi dia nggak merasa merendahkan karena ini memang ini baju baru, bukan baju tambalan, ya. Kamu pakir amat sih pakai baju tambalan misalnya kan kalau kita. Jadi memang budaya bergerak, berbeda, dinamis, ya. Ya. Bahkan kita juga banyak yang menggunakan karena kita terinteraksi dengan dunia digital. Nah, nonverbal di digital juga seringkali berpengaruh, ya, kepada cara kita, ya. Misalnya eh, ada, mungkin saya ini bisa disebut mungkin memang ini berpengaruhnya ke bahasa verbal. Misalnya contohnya, ya, eh, sejak ada komputer maka orang yang dulu kita sebut belet, ya, belet itu orang yang lama ngerti. Oh, dikasih tahu lama, oh, belet kamu mah kalau gitu zaman saya dulu, ya, sebelum berinteraksi dengan komputer. Setelah berinteraksi komputer, saya dari mahasiswa saya tahu, wah, Lola, Bu. Apa sih Lola? Itu, Bu, loadingnya lama. Jadi yang belet itu jadi ganti loadingnya lama. Karena apa, rujukannya komputer. Karena komputer itu kan loading. Nah, jadi eh, itu bahasa verbal saja kemudian menjadi berbeda, ya, masa lalu dan masa sekarang. Saya sepakat dengan Krishna, yang nonverbal juga bisa jadi harus kita pahami berbeda.
Itu yang sering kali terjadi konflik antara, mohon maaf, generasi yang tua dengan anak muda. Karena simbol-simbolnya sudah berbeda. Simbol-simbol budaya yang kita, yang angkatan saya, simbol-simbol itu menandakan ini itu, di Anda sudah tidak. Ya. Di sana dimaknai di kita simbol nonverbal itu tidak sopan, buat Anda bukan sudah sesuatu yang bukan hal yang tidak sopan. Ya. Makanya memang belajar bahasa itu harus belajar dari budayanya. Budaya anak muda dengan budaya orang tua kan berbeda. Ya. Jadi kita harus terus mereview, ya, memperbaiki, ya, bukan saja antar negara, bahkan antar generasi. Ya. Jangan-jangan sekarang mah generasi muda di mana saja nonverbalnya sama, karena semuanya belajarnya dari sumber yang sama, media digital. Ya, jadi budayanya global, sama kalian mah, tapi kami yang di atasnya nggak ngerti karena nggak terkoneksi dengan itu. Ya, begitu. Jadi betul akan berubah. Jadi memang PR besar belajar belajar komunikasi itu. Kalau orang komunikasi itu belajarnya sepanjang masa, karena komunikasi ini nggak statis. Ya. Lihat saja komunikasi massa sekarang. Kalau dengan adanya media digital, apakah kita bisa memilah? Kalau dulu mah enak, oh melalui televisi komunikasi massa, ya, di dalam organisasi atau komunikasi kelompok. Oh kalau nggak pakai media maka komunikasi antar pribadi. Sekarang media itu bisa memfasilitasi komunikasi antar pribadi, bisa, ya, dengan chatting WA, komunikasi kelompok bisa dengan grup, ya. Grup kan ada yang bikin grup, mau pergi bareng-bareng ke piknik, cuma 5 orang 10 orang bikin WA grup baru, ya, komunikasi kelompok, ya. Tapi ada grup WA yang isinya ratusan, ya, itu udah komunikasi kelompok besar. Atau tadi WA itu kemudian men-share lagi link-link lagi, ya. Akhirnya dari komunikasi yang kelompok jadi komunikasi massa. Ya, karena ketika kita klik link itu, kita sudah tidak ada dalam komunikasi antar pribadi, tidak ada dalam komunikasi kelompok, kita ada dalam komunikasi massa. Karena link itu sudah dicerna oleh banyak orang. Jadi PR untuk orang komunikasi dengan digital ini banyak sekali. Ya. Ya, kan banyak tuh nonverbal dalam dalam budaya digital, ya, nonverbal love, ya. Tuh untung tuh orang Indonesia kan jarang pakai kata saya cinta kamu. Kayaknya berat, ya. Betul, ya. Kita nggak dididik dari kecil untuk mengekspresikan rasa cinta kita selugas orang Barat. Saya punya ponakan, dia tinggal di luar, dan anak TK, ya, begitu pulang dia lihat rumahnya rapi, dia bilang itu, Mam, kamu bersihin rumah ini semua. I love you, Mam. Wah, gitu, ya. Coba di Indonesia, berapa kali kita bilang, saya mencintai kamu, Bu? Nggak ada, ya. Cium tangan aja palingnya. Tapi di luar itu biasa. I love you ke gurunya, ya. Biasa. I love you itu sesuatu yang ekspresi biasa. Wah, kalau kita makanya banyak kita anak-anak cowok yang kalau mau bilang mencurahkan perasaannya kepada cewek gebetannya, wah, keringetannya bener-bener, ya. Sampai kita dulu zaman saya nggak tahu yang sekarang. Zaman saya dulu anak-anak cowok bilang, kan kita saling ngobrol. Gimana kalau kamu menyatakan, kalau cowok gimana? Kalau cewek kan karena malu gitu, ya. Ya sama, kita juga emangnya kalau ditolak udah malu apa, wah rasanya gimana gitu. Jadi mau ngomong juga, wah, perlu effort yang nggak mudah, ya. Mau bilang, saya suka sama kamu gitu, ya. Dan biasanya nggak bilang cinta, tapi suka. Suka itu udah karena kita memperhalus, ya. Bahasa itu dianggap vulgar. Saya mencintai kamu gitu. Paling di tulisan, ya. Tapi kalau sekarang mah tiap ngechat udah bisa kan ada ecengnya, gitu, ya. Pengen ada gambar orang ingin memeluk, wah macam-macam lah, ya. Eh, Walaupun akhirnya juga ada yang pornografinya juga banyak dengan icon-icon seperti itu, ya. Jadi media digital juga menghasilkan nonverbal banyak.
Jadi icon itu adalah nonverbal karena dia tidak menggunakan bahasa, ya. Nonverbal yang digunakan. Anda marah, ya. Oh, banyak kan itu, punya apa sih ininya apa ikonnya, ya. Icon itu nonverbalnya. Karena itu bukan bahasa. Itu adalah cuma dia didigitalkan. Gerakan tangan tapi digitalkan. Mimik muka digitalkan gitu ya. Seperti itu. Sama. Jadi kajian komunikasi nonverbal ini menurut saya kalau dikaji makin berkembang karena Anda tidak saja melakukan kajian nonverbal yang konvensional. Yang tadi saya mungkin cerita tadi awal itu yang masih konvensional. Yang dengan yang digital ini lebih kompleks. Tapi dia sifatnya lebih global. Jadi Anda sudah bisa berkomunikasi dengan siapapun di luar sana yang sama-sama menggunakan komputer. Jadi bahasanya bahasa universal. Ikonnya, nonverbalnya ya, eh, kode-kode nonverbalnya atau komunikasi nonverbalnya juga bersifat global. Ya. Cuma satu yang salah katanya. Kalau yang biru itu kan gitu. Kalau itu kan sebetulnya kan bukan kalau di kita kan jadi kayak orang. Padahal itu yang bikinnya tuh bukan untuk bilang seperti kita ya apa sih namanya kalau dalam orang Indonesia seperti ini ya. Dia tuh kan give vibe ya. Tapi orang kita kalau minta maaf pakainya itu ya. Sampai katanya ada yang bercanda katanya internet crash karena kebanyakan orang Indonesia pakai icon itu. Jadi saya lihat icon ya, setuju, minta maaf, semua pakai itu ya. Itu bahasa, itu ikon digital global yang dimaknai secara lokal. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Satu orang lagi, enggak? Ya. Halo, nama saya Rifki. Tadi kan kalau berdasarkan data, hampir lebih dari 50% bahasa yang digunakan itu komunikasi nonverbal. Nah, tadi Ibu juga bilang kalau di saat media sekarang ada juga komunikasi nonverbal versi media. Tapi apakah dengan adanya media ini komunikasi nonverbal juga lebih banyak digunakan pada media sekarang atau verbalnya yang lebih banyak, dan apakah dengan adanya komunikasi nonverbal versi digital ini lebih makin sering terjadinya kegagalan dalam penyampaian pesan itu sendiri, karena tadi Bu bilang kayak seperti emoji minta maaf atau segala macam itu mungkin berbeda untuk di negara lain atau di orang lain yang seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau ditanya, kira-kira kalau ini kan risetnya bukan media digital, ya, 80%. Kalau ditanya kalau yang digital gimana? Nanti kita riset. Ya, itu PR kita. Bagaimana Vkom melakukan riset tentang dengan penggunaan media digital seperti apa? Ya, kita bisa lihat nanti kira-kira orang lebih banyak nulis atau lebih banyak pakai icon misalnya ya. Dalam itu bisa diriset ya. Silahkan kalau dia mau meneliti kecil-kecilan. Lihat dalam interaksi dalam sebuah eh, WhatsApp group misalnya, lihat siapa yang apakah orang ternyata berkomunikasi lebih banyak pakai nonverbal atau menulis pakai voice, menulis atau menggunakan voice gitu. Itu bisa diteliti. Kalau saya belum sempat baca sekarang ya, itu yang digital. Tapi ya kita juga belum bisa lah dipastikan. Tapi mungkin bisa jadi banyak juga yang pakai, kan banyak kan. Kalau di sini tuh kan lihat gambar gitu kan, kita itu kan juga pakai nonverbal ya. Pakai animasi segala macam itu juga banyak. Jangan-jangan lebih banyak juga karena orang males ya. Ya bisa jadi ya. Kan lebih enak pakai pakai nonverbal kan. Satu klik
satu nulis mah lama gitu ya. Sama saya bilang gini, misalnya I miss you, kayaknya kan udah aja ini. Nah, gitu kan. Bisa jadi ya. Itu menarik ya. Jadi bisa kita lihat bagaimana frekuensi orang atau keseringan orang menggunakan pesan verbal, non verbal dalam sebuah interaksi kelompok misalnya. Itu bisa kita lihat ya. Eh, saya sih belum bisa memastikan, tapi bisa jadi lebih banyak, bisa jadi lebih sedikit ya. Kalau kita ngelihat itu ya, tergantung. Nah, kedua tentang tadi berkaitan dengan eh, terjadinya kesalahan ya, kesalahan atau miskomunikasi ya, kesalahpahaman dalam konteks media digital ya. Eh, tentu tentu eh, eh, sangat terasa ya. Misalnya pesan ya, namanya aja eh, pertama pesan keluar itu kan pesan singkat disebutnya kan ya, pesan singkat kalau dulu ya. Kemudian sekarang pesan-pesan juga kan semakin singkat ya, karena ada karakter ya dan sebagainya. Nah, menurut saya itu akhirnya juga akan mempengaruhi budaya komunikasi ya, budaya komunikasi ketika menggunakan media digital ya. Ini bisa jadi mengefektifkan tapi juga bisa jadi menghasilkan kesalahpahaman. Bisa ya. eh, Siapa tahu teman Anda lagi senang sama Anda, tapi Anda menganggap teman Anda iseng aja pakai icon buat Anda sih biasa aja ya. Tapi yang dikasih ikonnya, waduh, berbunga-bunga misalnya ya. Bisa jadi kan, karena Anda enteng kan, Anda nggak harus ngomong apa, wah bagus gitu ya, gitu, wah keren gitu ya, misalnya. Oke, tapi mungkin yang namanya simbol itu bisa dimaknai secara berbeda oleh orang yang menerima. Jadi hati-hati ya, jangan main sen-sen aja ya di di media media itu media digital itu kita kadang-kadang kurang hati-hati ya, kurang hati-hati tidak saja menggunakan simbol-simbol, tapi juga eh, menyebarluaskan konten ya, merumuskan pesan. Kita tuh sering tergesa-gesa, bahkan ada yang sudah kesadarannya tinggal 20% atau mungkin tinggal 5% udah ngantuk banget, masih tuh ngirim pesan, akhirnya salah ya, salah kirim pesan. Maksudnya mah apa gitu, menjadi tidak ini. Bisa jadi kesalahan itu juga dengan ikon yang digunakan ya. Jadi menurut saya setiap bentuk komunikasi apalagi menggunakan media digital ya, yang itu menurut saya itu budaya baru di kita, itu bisa jadi kita tidak tidak tepat menggunakannya ya. Apalagi yang tadi menggunakannya dengan orang beda generasi. Itu juga hati-hati ya. Jadi eh, misalnya kan nggak mungkin Anda tiba-tiba dosen Anda bilang apa, Anda kasih kata keren begitu kan tidak mungkin. Tetap simbol itu hanya untuk sebaya gitu ya. Simbol-simbol yang buat sebaya dan sebagainya kan itu harus diperhatikan ya. Simbol-simbol itu juga menentukan apakah ini formal atau tidak formal ya. Anda yang harus memilih ya. Jadi peluang efektivitas lebih efektifnya ada ya. Kadang-kadang eh, kesulitan kita menyampaikan pesan secara verbal terbantu dengan ikon-ikon nonverbal yang ada dalam media digital. Tetapi juga seringkali ikon-ikon itu juga harus dilihat konteksnya ya, supaya orang yang Anda ajak komunikasi paham konteks secara sama gitu. Oh gitu. Kalau mau diulang, enggak gitu. Saya pikir udah cukup ya. Eh, Pasti banyak hal yang masih ada
di kepala Anda yang ingin ditanyakan, pengalaman-pengalaman yang mulai kepikiran ya. Tadinya mah nggak inget, nggak kepikiran. Oh iya, ya, ternyata. Nah itu buat saya selalu senang. Atau Anda jadi bingung. Kayak tadi, ini gimana ya? Ah, ini lebih banyak nggak ya? Nah, saya senang tuh kalau orang bingung. Karena kalau orang bingung itu artinya mikir. Ya. Coba Anda nggak mau bingung. Nggak usah mikir apa-apa. Dijamin nggak bingung. Ya. Jadi kalau habis kuliah bingung, itu bagus. Berarti Anda mikir. Anda memikirkan apa yang disampaikan. Anda memikirkan dengan apa yang Anda alami dengan materi yang diberikan. Kadang-kadang, tapi kenapa ya begini? Ah, tapi kan belum sempat Anda tanyakan karena Anda masih memikirkannya. Ya, mudah-mudahan nanti pada pertemuan selanjutnya atau pada tugas-tugas Anda bisa mengemukakan pandangan Anda dengan lebih mungkin lebih komprehensif ya, lebih banyak ya, mau yang ditanyakan, mau yang menjadi jawaban-jawaban Anda tadi seperti Krishna memberikan jawaban pada apa yang dia lihat adanya perbedaan atau dinamika perubahan budaya, khususnya dari yang konvensional ke digital. Eh, Kalau tidak ada yang bertanya, ya saya cukupkan ya eh, pemberian materi tentang komunikasi nonverbal dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Jadi saya senang dalam mata kuliah ini Anda belajar eh, materi yang menurut saya terus berkembang dan akan bermanfaat ya dalam kehidupan Anda sehari-hari dalam konteks apapun, mau di dalam rumah, mau di kampus ya, mau nanti di tempat kerja, mau bergaul dengan teman Anda itu menjadi amat sangat penting. Dan juga tadi masuk ke dunia digital itu juga menjadi penting belajar tentang hal-hal yang nonverbal. Ya. Itu barangkali. Terima kasih. Eh, saya ucapkan semoga apa yang disampaikan ya eh, menjadi sesuatu yang menambah ya pengetahuan, wawasan Anda dan juga menambah semangat Anda untuk mengembangkan pengetahuan Anda dan ilmu komunikasi. Tadi seperti yang ditanya Rifki, gimana kalau dulu katanya sekian persen itu kan, nah kalau zaman digital itu kan artinya kita mengembangkan ilmu, mengembangkan pengetahuan kita dari yang tadinya masa konvensional ketika di digital seperti apa? Pasti beda dong, ya. Makanya itu nanti ada skripsi ya. Mahasiswa bisa mengembangkan pengetahuan baru melalui penelitian-penelitian yang dilakukannya sama dosen juga ya, melakukan riset-riset itu untuk tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tidak ada informasinya ya jawabannya belum ada jawabannya ya kita buat jawabannya melalui cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu melalui riset ya bukan cuma melalui ngobrol-ngobrol saja tapi melalui riset penelitian maka pengetahuan yang kita hasilkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Thank you.